Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin wal muslimat yang kami hormati, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali sebagaimana biasa kita membahas tentang kitab Akhlak Banin, yaitu akhlak anak. Kemarin kita membahas tentang bab al-waladul adibu, anak yang beradab, bait yang kedua. Belum sempat kita tuntaskan untuk bait selanjutnya pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yasduqu fi kalamihi wa yatawadda'u ma'an nasi wa yasbiru 'alal adha wa la yuqati'u aulada wa la yatakhasamu ma'ahum wa la yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Wa yasduqu, dan mereka benar dalam berbicara. Wa yasduqu fi kalamihi, anak yang beradab, benar, jujur dalam pembicaraannya. Jadi tidak berbohong. Sebab dia merasa takut kalaulah melaksanakan atau ketika berbicara bohong. Sebagaimana dalam hadis yang lain dijelaskan, ciri-ciri orang munafik itu adalah salah satunya bohong. Hadisnya yaitu ayatul munafiki salasun, ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadasa kadaba, apabila berbicara dia berbohong. Anak yang beradab, mereka itu takut terjerumus kepada kemunafikan. Sebab dalam hadis tersebut, salah satu ciri orang munafik atau anak yang munafik itu salah satunya bohong. Idza hadasa kadaba. Yang kedua, ciri orang munafik itu wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila ada janji atau dititipin sesuatu hal, kalau apa berbuat itu barang atau apa saja, amanat tersebut tidak disampaikan kepada yang diamanatkan. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila berjanji. Yang ketiga, ciri orang munafik itu dia cedera. Bahasa Sunda bilang sulaya. Jadi 3 ciri bagi orang-orang munafik. 1, idza hadasa kadaba, apabila berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila berjanji dia tidak menaatinya, tidak disampaikan. Wa idza tu'minal khonat, apabila diamanati yaitu khianat. Anak yang beradab itu dia takut terjerumus kepada hadis yang barusan. Dia enggan sampai-sampai dia itu menjadi orang munafik. Jadi kembali lagi kepada bait yang tadi, wa yasduqu fi kalamihi,
anak yang beradab itu benar dalam berbicaranya, jujur dalam berbicaranya. Bahkan salah satu sifat Nabi yang 4 itu adalah salah satunya sidik, artinya benar. Sifat Nabi kan ada 4, sidik, 1 tabligh, yang kedua sifat Nabi itu, yang ketiga amanah, yang keempat patona. Sidik artinya benar, jujur. Amanah, Nabi itu terpercaya. Tabligh, Nabi itu yang menyampaikan keterangan-keterangan atau risalah Allah. Patona, Nabi itu adalah pintar. Masa Nabi itu belet, kalau bahasa Sunda bilang Nabi itu pintar-pintar. Itu sifat Nabi ada 4. Jadi anak yang jujur itu, anak yang benar itu, dia menjaga dirinya dari kebohongan. Dia keseharian selalu benar dalam beraktivitas, benar dalam berbicara, jujur ketika dia bermuamalah. Selanjutnya, wa yatawaddu'a ma'an nasi, dan mereka itu tawaddu'a itu merasa diri rendah hati, bukan rendah diri tapi rendah hati, ma'an nasi beserta manusia. Jadi ketika beraktivitas bersama orang-orang, dia itu merasa rendah hati, tidak memperlihatkan diri sombong, merasa diri lebih dari yang lain. Itulah wa yatawaddu ma'an nasi. Jadi dalam bait yang kedua dalam bab al-waladil adibu, yaitu selain dari benar dalam berbicara, anak yang beradab itu wa yatawaddu ma'an nasi, ketika beraktivitas dengan yang lainnya itu merasa rendah hati dirinya, tidak merasa diri itu lebih baik, tidak merasa diri ini lebih benar, tidak merasa diri ini lebih pintar. Yang selanjutnya wa yasbiru alal adza, dan anak yang beradab itu sabar alal adza ketika tertimpa musibah. Dimisalkan di perjalanan, yaitu kena kecelakaan atau lain sebagainya, dia itu menerimanya dengan kesabaran, dengan ketabahan, dengan keikhlasan, sabar. Sebab dalam Al-Quran dijelaskan innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Dia itu ingin tergolong menjadi orang-orang yang sabar. Yang selanjutnya wala yuqati'u aulada, anak yang beradab itu tidak memutuskan al-aulada dengan anak-anak yang lainnya, tidak memutuskan hubungan silaturahmi lain dengan anak-anak yang tidak beradab. Itu sedikit-sedikit bertengkar, kalau bahasa Sunda bilang saeutik-saeutik baeud, aya masalah teu pira jetetet. Anak yang beradab itu tidak semudah itu, tidak semudah membalikan tangan ketika tertimpa musibah. Wala yuqati'u aulada, anak yang beradab itu tidak memutuskan hubungan tali silaturahmi. Sola yasilu wasilatan, jadi hubungan tali persaudaraan, tidak memutuskan hubungan tali persaudaraan, baik itu persaudaraan
yang hubungannya saudara ataupun persaudaraan yang hubungannya seagama. Yang selanjutnya, wala yatakhosomu ma'ahum. Anak yang beradab itu tidak bertengkar antara yang satu dengan yang lainnya. Tidak banyak berbicara, sebab pembicaraan itu satu saat akan dipinta pertanggungan jawab. Makanya dia itu menjauhi dari kata-kata yang bisa orang lain itu menyakitkan. Menjauhi dari kata-kata yang madorot, yang mubazir. Terkadang anak-anak itu kan yang tidak beradab, dia itu suka berbicara, menggibah, dan lain sebagainya. Anak yang beradab itu adalah dia menjauhi dari perkataan, perbuatan yang bisa menimbulkan orang lain jadi sakit. Dia itu benar dalam berbicara, menjaga pembicaraannya dari kesalahan. Sebab selamatnya manusia itu dari lidahnya. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya al-insanu manusia itu bihifdil lisan, yang menjaga lidahnya. Tidak sedikit orang yang sakit dengan lidah kita. Tidak sedikit orang yang dibunuh dengan pelantaran lidahnya yang salah ketika komunikasi. Salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia itu dengan lisannya. Sebagaimana dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diamlah, sesungguhnya diam itu bisa selamat. Anak-anakku sekalian, yang selanjutnya, ya ingat, dalam Al-Quran tadi dijelaskan tentang pembicaraan yang baik, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kul khairon aw liyasmut. Berbicaralah khairon, yang baik-baik, aw liyasmut, ataukah diam. Jadi penafsirannya, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbicara yang khair. Khair itu adalah kebaikan. Kalaulah kita tidak berbicara yang baik, aw liyasmut, diamlah, sebab diam itu lebih baik. Sebab diam itu lebih selamat. Apalagi lagi musim corona seperti sekarang mewabah ini. Ketika banyak berkomunikasi, banyak berbicara, bisa jadi penyebaran virus corona itu akan lebih banyak. Diamlah. Jangan banyak keinginan untuk berbicara, kecuali bicara itu yang harus diungkapkan. Ya ayyuhalladzina amanu kul khairon aw liyasmut. Yang terakhir, wala yarfa'u sautahu idza takallama aw dhahika. Anak yang beradab itu tidak mengeraskan sautahu, suaranya, idza takallama, ketika dia berbicara, aw dhahika, atau ketika dia mendapatkan kebahagiaan atau tertawa. Dia itu menjaga dirinya supaya dirinya itu bisa selamat di dunia, selamat di akhirat. Ketika dia berkomunikasi dengan teman-temannya, dia itu terkendali, tidak mengeraskan suaranya, selalu terkontrol. Idza takalama, ketika dia berbicara, audhika, atau ketika dia riang atau meraih kebahagiaan, dia sadar dirinya.
Mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan apa-apa yang barusan kita bahas, dan mudah-mudahan Allah menguatkan kepada kita bisa melaksanakan atau merealisasikan bahasan yang ini. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kekuatan kepada kita semua. Marilah kita tutup pertemuan kali ini. Nun wal qalami wa ma yasturun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.